Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama kami kembali Bawaslu Kabupaten Tegal hadir di hadapan sahabat Bawaslu sekalian untuk tetap selalu memberikan informasi seputar kegiatan-kegiatan ataupun yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal. Bersama saya Asto Mugiono Pamungkas, staf Bawaslu Kabupaten Tegal, hadir kembali di hadapan para sahabat Bawaslu setelah terakhir kemarin sekitar beberapa bulan, tepatnya di bulan suci Ramadan, dalam acara ngabuburit sesarengan ngawasi pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Tegal. Tak ketinggalan pula pada hari ini kami ingin memberikan informasi apa saja kegiatan-kegiatan program-program kerja di tahun 2025. Tentunya kami tidak sendiri, di hadapan saya sudah hadir Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, Bapak Farid Bani Adam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Asto. Terima kasih sudah hadir di acara pada hari ini, Pak. Iya, sama-sama, Mas. Apa kabar, Pak? Kabar alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Jadi sahabat Bawaslu sekalian, pada tema kegiatan hari ini kita akan mengulas terkait dengan rencana kegiatan Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2025 ini ya, Pak. Ya, Jadi yang telah kita ketahui bersama bahwasanya setelah pemilihan serentak di tahun 2024 yang mana sampai tahapan terakhir itu masuk di tahun 2025 dan setelah itu kita tetap melaksanakan kegiatan ya, Pak. ya. Jadi tetap laksanakan. para sahabat Bawaslu apabila banyak yang bertanya terkait dengan Bawaslu, kegiatannya apa sih setelah pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan, ataupun sebelum tahapan pemilu atau pemilihan dimulai, Bapak sahabat Bawaslu juga sering bertanya, apa sih kegiatan sebelum pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Nah, di sini kita akan memberikan informasi kerja-kerja lembaga Bawaslu khususnya di Bawaslu Kabupaten Tegal dalam hal ini di tahun 2025 pasca pemilu tahun 2024 dan pemilihan 2024. Jadi Pak Kordif, pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan informasi nih kepada sahabat Bawaslu sekalian tentang kerja-kerja atau kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2025 ini khususnya non tahapan pemilu ataupun pemilihan. Jadi apakah setelah semua tahapan tersebut kita tetap melakukan kegiatan, Pak? Jadi begini ya, Mas. Sampai sekarang status Bawaslu baik di kabupaten kota di seluruh Indonesia itu kan statusnya masih ada. Jadi karena statusnya masih ada, meskipun ada kebijakan terkait dengan anggaran di Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah khususnya tidak ada kegiatan yang berbasis anggaran di tahapan ini ya. Namun kita tetap bekerja. Ini sampai nanti mungkin pemilu yang akan datang ya di 2029 karena memang statusnya masih permanen. Memang sih kemarin muncul ada wacana untuk pembentukan Bawaslu itu menjadi badan ad hoc. Namun sampai sekarang belum ada kebijakan lebih lanjut terkait dengan status kelembagaan ini. Selagi status kelembagaan ini masih ada ya Bawaslu Kabupaten Kota khususnya di Jawa Tengah dan lebih lagi di Kabupaten Tegal itu masih tetap bekerja, masih tetap melaksanakan tugas di dalam koridor Bawaslu itu sendiri. Jadi kan yang kita ketahui nih, masyarakat umumnya kan mengetahui kalau Bawaslu itu badan pengawas pemilihan umum ya, Pak. Iya. Baik adanya di tahapan pemilu ataupun pemilihan sudah nggak ada pertanyaan lagi. Artinya
masyarakat itu tahu bahwa kerja kita ya mengawasi di tahapan-tahapan tersebut. Nah, sekarang di luar tahapan tersebut eh, bisa jelaskan kinerja seperti apakah yang dimaksud, Pak? Ya, jadi kalau boleh saya gambarkan kinerja Bawaslu khususnya di Kabupaten Tegal itu ada dua, secara garis besar ada kinerja yang berdasarkan tahapan dan ada kinerja yang non tahapan. Yang tahapan itu apa? Yang tahapan itu ya mengikuti tahapan yang ada. Dalam hal ini kan negara punya dua gawe istilahnya ya. Dua gawenya di tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Meskipun sumber dananya berbeda-beda. Kalau pemilu ya dari APBN, kalau pilkada ya dari dana hibah APBD daerah. Nah, kita mengikuti pengawasan di tahapan itu berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU istilahnya. Nah, di pengawasan juga ada koridornya yang kita namakan, kita sebut dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Perbawaslu dalam rangka mengawasi seluruh tahapan itu dari mulai perencanaan anggaran sampai di titik akhir di pengucapan sumpah janji. Itu namanya adalah kegiatan berdasarkan tahapan. Yang kedua adalah kegiatan yang tidak berdasarkan tahapan atau istilah kita sebut dengan kegiatan non tahapan. Nah, kegiatan non tahapan ini berlaku setelah semuanya selesai. Meskipun di beberapa daerah memang ada juga yang masih belum selesai. Kita mengetahui perkembangan di beberapa daerah masih ada yang melaksanakan kegiatan pemungutan suara ulang atau PSU. Seperti halnya di Sulawesi atau di Palopo itu kan masih ada. Nah, khusus untuk Jawa Tengah di Kabupaten Tegal alhamdulillah tidak ada sehingga sudah berakhir semua. Sehingga kegiatan ini adalah kegiatan non tahapan di luar itu semua. Jadi kegiatan non tahapan ini dikembalikan ke kabupaten masing-masing untuk merancang ide-ide segar, ide-ide kreatif untuk bisa menghidupkan kegiatan di Bawaslu kabupaten masing-masing dengan bekerja sama dengan stakeholder, dengan memberdayakan sumber daya yang ada, fasilitas yang ada, meskipun sekali lagi telah terbit surat tentang kebijakan efisiensi di mana tidak ada anggaran sama sekali di kegiatan. Beda Mas, kalau dulu kan di kegiatan pilkada dan pemilu itu kan ada dananya Ada. ya. Kalau ini tidak ada dana sama sekali. Dana ada di bidang operasional kelembagaan seperti pembayaran sewa gedung itu ada, kemudian listrik ada. Tapi untuk khusus kegiatan misalnya nanti saya ada kegiatan kapasitas itu tidak ada dananya. Untuk narasumber ya tidak ada dananya dan lain sebagainya. Sehingga kabupaten kota se-Indonesia khususnya di Kabupaten Tegal melakukan kajian, melakukan pemikiran-pemikiran untuk melakukan ide-ide segar bagaimana supaya Bawaslu ini bisa eksis hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Jadi Pak Kordip tadi kan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan dirancang dikembalikan ke kabupaten masing-masing. Iya. Namun terlepas dari itu kan pasti ada arahan nih Pak. Iya. Mungkin dari provinsi atau dari Bawaslu RI, adakah itu Pak? Kalau di sumber daya manusia SDM dulu ada arahan secara jelas di mana rancangan kegiatan itu diarahkan oleh pimpinan kami di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui kalau dulu kan kita sering rakor, sering ketemu luring ya tatap muka. Kalau ini seringnya Zoom daring ya. Jadi kita ketemunya melalui dunia gaib Mas. Ya tidak langsung. Jadi ada arahan bagaimana Bawaslu ini agar supaya bisa berjalan. Jadi dalam penyusunan rencana kegiatan ya Pak, rencana kinerja atau program kerja yang akan kita lakukan di bulan-bulan ke depan di tahun 2025 ini khususnya, adakah langkah-langkah yang dilakukan Pak dalam penyusunan program kegiatan tersebut? Ya, jadi
di tengah kebingungan, di tengah kebimbangan apa yang akan dilaksanakan, khususnya di Bawaslu Kabupaten Tegal, itu Bawaslu Kabupaten Tegal telah melakukan beberapa langkah, antara lain adalah melalui rapat koordinasi maupun rapat di tingkat pimpinan yang kita sebut dengan rapat pleno. Jadi tahap awal itu adalah merancang kegiatan per divisi di Kabupaten Tegal. Ini kan ada 5 ya, termasuk ketua. Itu kemudian melakukan rapat lagi untuk presentasi masing-masing divisi. Kita kaji bersama kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Baik dari SDM, baik dari penanganan pelanggaran, hukum sengketa maupun dari partisipasi atau P2. Selain itu juga ketua sudah merancang kegiatan untuk ketua ya, karena kita ketahui ketua Bawaslu itu tidak masuk di divisi manapun. Misalnya seperti podcast untuk Hari Kebangkitan Nasional atau hari-hari besar, ya, nasional itu digawangi atau langsung di narasumbernya adalah nanti ketua Bawaslu Kabupaten Tegal. Setelah itu digodok semua matang, barulah kita ke tahapan akhir yaitu pleno timeline kegiatan. Jadi setelah semuanya memerintahkan, menguraikan apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025, kita rapat pleno untuk menentukan rancang bangun kegiatan yang akan dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Tegal khusus untuk tahun 2025. Gitu, Mas. Untuk gambaran secara umum rancangan kinerja yang sudah dirancang ya atau disusun oleh para pimpinan itu apa aja, Pak? Ada sekitar 11 kegiatan secara umum yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ya. Yang pertama itu adalah podcast kegiatan ini, podcast Bawaslu Kabupaten Tegal ya. Podcast ya semuanya ada, tidak hanya divisi SDM saja, tidak hanya divisi kalau hubungan masyarakat humas itu kan identik dengan divisi P2H ya, milik P2H saja tidak. Kemudian ya podcast semuanya, divisi terlibat di dalam podcast untuk sosialisasi kinerja ataupun apa yang akan disampaikan oleh divisinya masing-masing. Kemudian yang kedua ada kegiatan soswatif. Soswatif ini ke sekolah dan ke kampus atau kita sebut dengan Bawaslu Goes to School, ya, maupun Bawaslu Goes to Kampus. Ya, itu ada juga kegiatan Bawaslu. Kemudian soswatif yang lain adalah soswatif untuk kelompok sasaran, masyarakat tertentu ya. Kita kenal misalnya ada masyarakat marginal dan lain sebagainya. Nah, ini PAC-nya memang PAC P2H. Jadi kegiatan sasarannya ya nanti digodok matang oleh P2H nanti yang menjadi sasaran siapa. Kemudian untuk peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini lebih sasarannya ke SDM. Nah, meskipun ini peningkatan kapasitas SDM tidak murni dilaksanakan di divisi SDM. Begitu di Kabupaten Tegal. Jadi divisi apapun yang melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Misalnya yang seperti kemarin sudah dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas yang PIC-nya adalah beliau Kordip penanganan pelanggaran dan data informasi ya, PP Datin. Itu ada tematik yang berkaitan dengan PP Datin. Ya, meskipun di dalamnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Jadi tidak diserahkan seluruhnya ke PIC sumber daya manusia SDM. Itu untuk kapasitas. Kemudian ada kegiatan broadcast. Itu juga ada. Kemudian rapat kerja divisi. Ini lebih ke kajian-kajian ya Perbawaslu atau review tentang Perbawaslu. Divisi HPS hukum sengketa. Kemudian ada kerjasama
kerjasama. Ya MOU kerjasama kan ada berakhirnya ya, yang kita coba membangkitkan kembali, menghidupkan kembali MOU tersebut. Kemudian ada audiensi atau kerjasama hubungan masyarakat. Ini kita telah mencoba audiensi dengan stakeholder, Mas. Ya tujuannya supaya kerjasama komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun ya sekali lagi tahapan itu sudah berakhir, sudah selesai di tahapan pemilu maupun pilkada. Namun kan silaturahim komunikasi ini kan tidak boleh berakhir sampai kapanpun. Jadi dalam rangka menjaga hubungan baik, dalam rangka menjalin komunikasi itu kita tetap melakukan audiensi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian yang tidak kalah penting ada kegiatan publikasi. Ya publikasi ya di semua kegiatan, di semua divisi. Ada lagi pembentukan desa APU atau pengawasan desa anti politik uang. Kemudian yang terakhir yang ke-11 itu adalah pembinaan desa APU. Desa pengawasan APU atau anti politik uang. Itu secara garis besar 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh semua divisi masing-masing. Ya, divisi data, divisi P2H, divisi SDM, bahkan ketua pun ikut dalam kegiatan ini. Ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan kurang lebih ada 11 jenis kegiatan ya Pak? Iya. Yang secara garis besar ya. Yang mana itu disumbangsi atau direncanakan, di planning oleh masing-masing divisi. Iya. Untuk divisi Pak Kodir sendiri nih, Kodir SDMO, tadi kan sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan terkait dengan yang sebetulnya itu secara umum masuk di divisi sumber daya manusia seperti peningkatan kapasitas, namun pada prakteknya itu kan dilakukan oleh masing-masing divisi. Artinya tema atau subtema tertentu yang mana itu masuk dalam kategori peningkatan kapasitas, namun pelatihannya dalam bentuk jenis apa gitu kan Pak. Jadi masuk ke divisi masing-masing. Lah untuk divisi SDMO sendiri selain peningkatan kapasitas secara umum nih, yang ditanggung jawab atau di PIC milik SDMO, selain itu apa lagi Pak? Jadi selain kapasitas yang tadi disampaikan ya, untuk SDM yang pertama adalah kita mencoba pengajuan rancangan dana non hibah Mas. Ini kan tahapan pilkada sudah selesai. Kalau di tahapan pilkada ada bantuan supporting dari pemerintah daerah. Bentuknya adalah pemberian dana. Dana itu sumbernya dari dana hibah pemerintah daerah. Nah ini tidak ada tahapan, non tahapan. Kemudian ada kebijakan arahan kita untuk mencoba ikhtiar untuk pengajuan dana non hibah tahapan. Ya kita sudah merancang itu bersama dengan rancangan timeline kegiatan. Kita coba untuk merancang apa saja program kegiatan kita. Barangkali ada dana yang dikucurkan oleh pemerintah daerah untuk supporting. Kita sudah merancang itu. Kemudian kita juga sudah mengajukan surat permohonan audiensi Mas dengan pemerintah daerah untuk mencoba berkomunikasi untuk masalah dana itu. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut jawaban dari pemerintah daerah terhadap kegiatan ini. Di samping itu juga kita mencoba untuk selain kegiatan ya, kita coba juga menggodok di masalah dana tentang gedung Mas. Karena kan status Bawaslu itu kan masih sewa ya. Masih sewa. Ya, sedangkan gedung yang dulu dihibahkan kan masih terbengkalai. Kita coba untuk membenahi itu supaya nanti ketika masa sewa pinjam itu sudah selesai, kita setidaknya sudah punya
gambaran tempat. Ya. Ya sudah kita rancang bersama-sama. Nah, nanti hasilnya ya kita tunggu bersama-sama, manakala ada jawaban tatap muka audiensi dengan pihak pemerintah Ya, daerah. pemerintah. Ya. Selain itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas, ada kegiatan yang tidak rutinitas. Tidak rutinitas. Itu di SDM. Yang rutinitas misalnya adalah kegiatan pengelolaan kearsipan. Yaitu karena memang sumber daya manusia ini salah satunya adalah tanggung jawabnya di masalah kearsipan. Jadi kearsipan ini setelah tahapan pemilu dan pilkada selesai, kemudian badan ad hoc juga sudah selesai semua. Badan ad hoc itu ada pengawas kecamatan, pengawas desa, kemudian pengawas TPS, itu kan administrasinya ditarik semua di kabupaten. Sedangkan kabupaten sendiri tempatnya terbatas, didatangilah dengan segudang setumpuk administrasi, baik itu pengawasan maupun SPJ keuangan. Jadi ya kantornya sudah sempit, kedatangan administrasi yang menumpuk dokumen-dokumen penting itu ya, sehingga bagaimana Bawaslu itu harus mengelola kearsipan. Nah, itu diserahkan ke SDM. Ya, itu rutin kita lakukan di hari Senin. Bagaimana nanti target kita paling tidak untuk bisa memusnahkan atau menyimpan beberapa dokumen yang kategorinya sudah sudah bisa dimusnahkan atau mau dititipkan. Ya, kita targeting di yang paling lama dulu di tahun 2017, 18 dan 19. Kemudian yang kegiatan rutin lagi ada namanya Jumat Sehat. Itu ya sesuai judulnya, setiap hari Jumat. Itu bentuknya bisa bermacam-macam dalam rangka menjaga solidaritas di Bawaslu itu sendiri. Itu Jumat Sehat. Seperti kemarin Jumat Sehat penataan halaman, kemudian gotong royong, ini ruangan yang sangat bagus sekali di Kabupaten Tegal. Podcast ini berkat kerja keras dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Ini kan tidak bisa didirikan oleh satu orang, ya harus gotong royong, harus bersama-sama. Itu dalam rangka menjaga soliditas di Bawaslu. Ada juga kegiatan yang tidak rutin. Tidak rutin itu misalnya apa? Misalnya kegiatan yang nanti tematik untuk peningkatan kapasitas di SDM. Kemudian nanti di penghujung Desember SDM itu sudah dinanti untuk membuat laporan. Laporan itu kan ada 3 ya. Laporan tahunan, kemudian laporan pengawasan. Nah, ini di Desember sudah diwanti-wanti untuk membuat laporan tahapan tahun 2025. Nah, segala kegiatan yang ada di Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Tegal ya nanti akan kita coba potret mulai setelah selesai pilkada, kemudian masa lebaran, kemudian sampai di akhir bulan Desember. Ya, kita coba rangkum nanti kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia ya. Selain peningkatan kapasitas, kemudian soliditas, ini kita coba juga untuk sosialisasi, publikasi. Nah, ini juga nanti sifatnya adalah bisa luring maupun bisa daring. Untuk kendala misalnya adalah luring, ya narasumbernya adalah narasumber internal dari Bawaslu itu sendiri. Karena memang narasumber itu kalau di tahapan pemilu dan tahapan pilkada kita bisa melibatkan pihak eksternal, Mas. Tetapi kan itu ada anggarannya untuk narasumber. Di sini di tahapan ini yang
setelah pasca pemilu dan pilkada selesai itu tidak ada anggaran, sehingga ya narasumber itu kita melibatkan adalah pihak internal atau pihak eksternal dengan metode Zoom, ya, dengan sekali lagi tidak ada untuk alokasi anggaran untuk narasumber itu sendiri, gitu. Itu untuk sosialisasi, publikasi, khusus untuk divisi SDM. Misalnya kegiatan yang ranahnya adalah sosialisasi atau publikasi, ya, misalnya nanti ada program podcast di divisi sumber daya manusia untuk publikasi hasil pengawasan, Mas, di tahun 2024. Ya, misalnya tahapan pilkada kan sudah selesai. Tahapan pilkada kan sudah selesai. Kita coba nanti akan publikasi apa sih kinerja pengawasan sumber daya manusia di pilkada misalnya di 2024, ya nanti akan kita coba publikasikan ke masyarakat luas sehingga masyarakat bisa mengetahui. Misalnya adalah pengawasan rekrutmen badan ad hoc yang digawangi, yang dinaungi oleh KPU. Ada PPK, ada PPS, misalnya ada Pantarlih, ada pengawasan logistik, itu kan PIC divisinya adalah sumber daya manusia, sehingga nanti bisa dipublikasi, sosialisasi. Ada juga nanti kinerja yang lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Mungkin di tahapan yang termasuk juga non rutin, ya, itu adalah publikasi yang berkaitan dengan agenda-agenda besar. Ya, agenda besar itu misalnya agenda di intern itu adalah agenda yang berkaitan dengan agenda Bawaslu Republik Indonesia, seperti halnya misalnya hari jadi, ya, ulang tahun lah. Kemarin kan sudah, kemudian yang nanti akan kita laksanakan di bulan Agustus itu hari besar khusus untuk keluarga Bawaslu. Ada juga publikasi untuk hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar Islam. Itu mungkin sedikit banyak gambaran yang dilakukan, digawangi oleh sumber daya manusia. Selain itu ada juga di pengawasan di lingkungan intern itu sendiri. Apa itu bentuknya adalah di pengawasan maupun evaluasi terhadap kinerja dari kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Tegal, itu juga bidangi oleh sumber daya manusia atau SDM. Itu, Mas, kira-kira gambaran yang bisa saya berikan, saya sampaikan di kinerja sumber daya manusia organisasi Diklat atau SDMOD Bawaslu Kabupaten Tegal 2025. Jadi banyak sekali ternyata, ya, kegiatan-kegiatan non tahapan, artinya ya, di luar tahapan pemilu ataupun pemilihan. Ya. Untuk di peraturan itu sendiri, Pak, di peraturan Bawaslu mungkin Ya. kan pasti diatur, Ya. baik itu divisi pencegahan, divisi penanganan pelanggaran, divisi hukum sengketa, dan divisi SDMO dan Diklat itu sendiri kan pasti diatur. Ya. Tugas-tugas sebetulnya itu di Perbawaslu itu seperti apa, khususnya juga di SDM? Oh ya, terima kasih. Jadi di Badan Pengawas Pemilihan Umum atau di Bawaslu kita mengenal peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang kita sebut dengan Perbawaslu. Perbawaslu yang mengatur tata laksana, tugas, dan lain sebagainya. Mungkin nanti masyarakat juga bisa membaca bersama-sama. Itu ada Perbawaslu nomor 3 tahun 2022. Itu Perbawaslu tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. Di sana diatur tata kinerja semua divisi. Ya,
Dalam hal ini untuk divisi sumber daya manusia itu ada di pasal 24 Perbawaslu 3 tahun 2022. Ada 10 poin tugas yang diamanatkan ke divisi sumber daya manusia. Yang pertama adalah merancang dan menyusun anggaran. Untuk di Kabupaten Tegal statusnya belum satker. Ya, jadi untuk anggaran ini diserahkan ke provinsi. Bawaslu provinsi. Ya, karena kan peraturannya seperti itu. Lain lagi dengan Bawaslu yang sudah statusnya sudah satker. Ya. Dia bisa merancang, membangun, menyusun anggaran. Kalau Bawaslu Kabupaten Tegal belum. Kemudian rencana penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan itu juga diamanatkan ke sumber daya manusia. Jadi bagaimana membangun sumber daya manusia, SDM dan kelembagaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan SDM, baik SDM di kabupaten kota masing-masing maupun kesekretariatan. Dan yang terakhir adalah SDM badan ad hoc. Misalnya di Panwascam, di PKD, di PTPS. Tapi kan status mereka kan sudah tidak ada ya, sudah berakhir ya. Sehingga ya SDM-nya adalah SDM di Bawaslu Kabupaten itu sendiri atau di sekretariat. Kemudian pemantauan terhadap pelaksanaan tata laksana kesekretariatan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kesekretariatan itu dipantau. Ya. Kemudian pengadministrasian basis data itu juga bagian dari SDM. Kemudian sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Yang ketujuh adalah pemantauan dan evaluasi baik program pemilu, pilkada, kemudian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, organisasi itu juga diamanatkan di sumber daya manusia. Yang kedelapan adalah penyusunan laporan seperti yang tadi saya sampaikan, laporan tahapan, laporan tahunan, dan laporan akhir. Jadi tidak hanya ada laporan akhir ya. Kita setiap tahapan juga ada laporannya. Misalnya di laporan SDM ya, laporan seperti yang tadi saya sampaikan, pengawasan badan ad hoc misalnya itu kan laporan tahapan. Laporan tahunan ya sesuai dengan tahun yang berjalan. Kemudian ada juga laporan akhir. Seperti kemarin di masa pemilu dan pilkada itu mungkin sumber daya manusia laporannya yang paling banyak. Ya. Kalau tidak salah saya sebut ada sekitar 13 laporan yang dimintai, yang diserahkan ke Bawaslu Republik Indonesia ya. Kemudian kita juga diamanatkan di nomor 9 itu untuk melakukan evaluasi, memberikan sanksi, memberikan penghargaan, promosi juga bisa, rotasi juga bisa di pihak kesekretariatan. Tentunya ini berdasarkan beberapa catatan, masukan, kemudian kita melakukan prosedur pleno ya. Kemudian kita sampaikan ke pimpinan kita yang ada di provinsi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi ini khususnya terhadap kepala kesekretariatan atau yang bisa kita sebut dengan ada sebutan kasek atau sebutan korsek ya. Ini kita bisa melakukan evaluasi ataupun ke jajaran kesekretariatan. Di program SDM nanti juga ada rancangan untuk evaluasi ini, bentuknya mungkin tes online untuk coba menggali evaluasi berjalannya kesekretariatan. Mungkin di akhir tahun di Desember, mungkin gambaran sedikit kita berikan soal online sebanyak misalnya 50 atau 100 soal, kemudian dikerjakan bersama-sama. Ya meskipun soalnya tidak sesulit soal yang pernah dilakukan ya oleh pihak kesekretariatan, karena status mereka kan sebagian besar sudah ASN, sudah P3K. Soalnya yang merancang itu adalah Badan Kepegawaian Negara ya, BKN. Ya tidak sesulit itulah. Ini tujuannya untuk
evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Itu mungkin 10 poin tugas yang diamanatkan di Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Diklat berdasarkan Perbawaslu 3 tahun 2022. Jadi walaupun tidak ada tahapan, ternyata sudah dijelaskan juga ya di Perbawaslu bahwa tugas-tugas setiap divisi itu ada, baik di tahapan maupun tahapan, dan tadi juga sudah dijabarkan atau disampaikan beberapa jenis kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal pada tahun 2025 ini. Nah, ini kan sudah berjalan ya Pak, kurang lebih berjalan sekian bulan pasca tahapan pemilihan itu berakhir. Kemarin setelah dilantiknya bupati, dilantiknya gubernur dan juga presiden, DPR juga. Lah, mungkin khususnya di non tahapan ini tantangannya berbeda dong dengan tantangan pada saat tahapan pemilu ataupun pemilihan. Itu apa saja tantangannya nih Pak? Kalau di non tahapan ya memang tantangannya adalah tantangan soal yang pertama sumber daya manusia, kesiapan, kemudian yang kedua memang tantangannya di supporting anggaran ya. Meskipun memang sudah jelas tidak ada anggaran. Tantangan sumber daya manusia, kesiapan ya terkait dengan ketersediaan waktu. Kita akan mencoba bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, misalnya dengan Polres, misalnya dengan Pemda, misalnya dengan Dinas Perpustakaan dalam soal kearsipan. Nah, ini kan ada kerjasama. Nah, misalnya kita sudah merancang untuk kegiatan audiensi misalnya ya atau MOU. Nah, kita kan tidak bisa langsung bahasa saya ujuk-ujuk langsung kerugudukan ke sana, kan tidak bisa. Kita sebagai lembaga kan harus mengikuti alur resmi lembaga ya. Kita bersurat dulu, menyampaikan informasi dan sebagainya lah. Untuk kegiatan itu kan harus dua pihak. Ya, itu tantangannya di situ. Misalnya adalah yang sudah kita rancangkan adalah yang belum terlaksana ya, itu adalah kegiatan audiensi yang pertama dengan pemerintah daerah, dan yang kedua adalah audiensi yang kemarin kita baru bicarakan pertama ya, sudah ketemu, yaitu dengan Kepala Dinas Perpustakaan untuk pelaksanaan kerjasama ya MOU. Ini kan harus ada balasan, harus ada informasi baik dari pemerintah daerah maupun dari kepala dinas, ini kapan mereka kesiapan untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, ini salah satu misalnya kesiapan di tantangan itu sendiri. Ada juga tantangan yang berkaitan dengan tantangan di internal ya, internal kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Tegal. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan untuk di kegiatan non tahapan 2025 ini, Bawaslu Kabupaten Tegal dan mungkin juga dilaksanakan oleh Bawaslu di Jawa Tengah, ada kebijakan untuk pelaksanaan WFA dan WFO, Mas. Ya, jadi tidak setiap hari berangkat ya. Kalau WFO kan di kantor, kalau di WFA kan di mana saja. Jadi yang wajib itu berangkatnya 3 hari, yang 2 hari itu ada kebijakan WFA dan WFO. Di Kabupaten Tegal yang wajib hadir itu kan semuanya hari Senin. Nah, Selasa Rabu itu dijadwal, kemudian Kamis Jumat juga dijadwal. Jadi kadang kan ada yang WFA dan ada yang WFO. Jadi tantangannya mungkin ada kegiatan yang pas dengan jadwal di luar Senin. Kalau Senin kan berangkat semua ya. Personil SDM juga berangkat semua, tidak ada kesulitan lah. Mungkin yang
kegiatan yang WFA dan WFO itu ya kan ada kegiatan yang misalnya hari Senin, ada Selasa dan ada hari Rabu ya. Iya. Namun sepanjang sampai detik ini alhamdulillah bisa kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Tegal itu dalam pelaksanaan tugas itu saya lihat masih kompak. Ya, belum ada istilahnya kendala yang berarti lah untuk di Bawaslu Kabupaten Tegal. Begitu Mas. Jadi memang setiap kegiatan itu pasti ada tantangan ya, Iya. baik dalam tahapan pemilu ataupun tahapan pemilihan maupun di luar non tahapan tersebut. Artinya tantangan itu pasti sangat berbeda. Apalagi tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Khordif untuk efisiensi ya, sesuai dengan instruksi bahwa adanya WFO dan WFA ya. Artinya tidak setiap hari itu pegawai standby di kantor. Artinya mereka bisa bekerja dimanapun berada. Namun ketika saat dibutuhkan tenaganya pada saat itu ya harus berangkat gitu kan Pak? Iya, berangkat. Jadi artinya memang ya kita mungkin bisa untuk menyesuaikan diri saja sih ya. Artinya bekerja dimanapun selama itu bisa dilakukan di rumah, mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan setiap hari atau tugas-tugas harian, baik itu laporan dan sebagainya, itu kan bisa di mana saja intinya. Nah ini Pak, secara umum kan tugas Bawaslu ya laki-laki itu mengawasi tahapan. Sebetulnya di luar itu kan ada kewajiban-kewajiban tertentu ya. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Khordif, kita juga merencanakan kegiatan Bawaslu Goes to School dan Goes to Kampus. Itu sebenarnya kegiatan untuk apa sih? Kita mendatangi sekolah, kita mendatangi kampus-kampus, dan mungkin ada kelompok tertentu dari masyarakat, nggak hanya sekolah ataupun di kampus. Ada. Kemarin yang disampaikan oleh koordinator divisi P2H itu ada kelompok tertentu, kelompok sasarannya. Iya. Tapi itu intinya untuk apa? Sosialisasi terkait apa itu Pak? Itu sosialisasi pengawasan partisipatif atau kita namakan dengan soswatif. Ya. Untuk Goes to School, Goes to Kampus mungkin kita fokus ke sasaran pemilih pemula Mas. Pemilih yang nanti di pemilu yang 5 tahun yang nanti akan kita jumpai ya. Dengan adanya rezeki umur kita bisa menjumpai, setidaknya kita bisa memberikan informasi pengetahuan kepada mereka calon ya. Karena statusnya belum resmi boleh memilih, mencoblos, itu kan nanti di pemilu 5 tahun yang akan kita jumpai nanti kan statusnya sudah umurnya 17 tahun. Atau melebihi, ada yang melebihi 17 tahun. Nah itu nanti itu yang akan kita berikan pengetahuan tentang pentingnya terhadap prosesi pemilu maupun pilkada di 5 tahun yang akan datang. Jadi kita mencoba memberikan itu. Jadi terkait dengan tantangan tadi yang sempat saya tanyakan itu Pak, kan Pak Khordif bilang dari awal bahwa di tahun ini, di non tahapan ini kan tidak ada anggaran sama sekali. Apakah itu sangat mempengaruhi Pak dengan rencana kerja kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal itu sendiri? Ya pengaruhnya sih ada ya. Ya, tapi apapun itu kan harus kita tangani bersama-sama ya. Misalnya Goes to School ataupun Goes to Kampus, kalau di tahapan pemilu maupun pilkada kan kita dulu paling tidak jika ada anggarannya ya kita bisa melibatkan, mengundang narasumber. Misalnya kalau dulu kan ada yang bisa hadir ke sini, misalnya dari pimpinan kita yang ada di provinsi ataupun narasumber yang lain. Kalau dulu ada
Cak Maskur ya yang Hmm. di kampus itu. Hmm. Nah kalau ini ya tidak ada anggaran ya berarti ya dari Bawaslu itu Dari sendiri, internal kita dari sendiri yang internal itu menyampaikan sendiri gitu ya. menyampaikan itu. Mungkin terakhir ini Pak, beberapa sudah saya tanyakan mulai dari rencana kinerja di tahun 2025 ini, terus dari setiap divisi ada gambaran ya yang sempat disampaikan, Mhm. menjadi gambaran untuk kita semua warga Iya. masyarakat bahwasanya di tahun 2025 ini ataupun non tahapan pemilu ataupun pemilihan, Iya. Bawaslu baik itu di Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, bahkan Bawaslu RI tetap melaksanakan tugas Iya. dan melakukan kinerjanya. Iya. Mungkin terakhir saja ini Pak, apa yang bisa Pak Kodim sampaikan kepada para sahabat Bawaslu sekalian dalam kesempatan kali ini? Oh ya, terima kasih sekali lagi. Jadi ada beberapa yang bisa saya sampaikan pada sahabat Bawaslu semua, bahwa yang pertama yang menjadi catatan adalah meskipun tahapan pemilu dan pilkada selesai, namun Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Republik Indonesia itu masih tetap ada. Ya. Khusus di Bawaslu Kabupaten Tegal ya masih bekerja. Gitu. Meskipun pekerjaan ini kan spesifik bidangnya berbeda-beda ya. Di tahun 2025 ini kita bekerja dengan sebutan adalah pekerjaan non tahapan. Ini berlaku nanti sampai di tahun 2025. Nah, nanti mungkin ada kebijakan yang baru yang lagi akan dikeluarkan ya, sementara ini kita belum mengetahui informasinya di tahun 2026. Namun sampai di sini kita baru diarahkan di tahun 2025. Ya. Kalau boleh saya gambarkan dengan sebuah pantun, Mas. Monggo Pak, Iya. silakan Pak. Kebenjaran membeli tahu aci. Cakep. Meskipun pemilu dan pemilihan sudah selesai berjalan, namun tugas Bawaslu Kabupaten Tegal tidak boleh berhenti, begitu Mas. Terima kasih, bagus sekali puisinya. Puisi apa pantun Pak? Oh pantun, Mas. mohon maaf. Kalau puisi saya belum bisa, Mas. Oh, belum bisa. Mungkin lain kali Pak, Iya. sampaikan puisi. Iya, iya. Kemudian yang kedua, pesan yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, mungkin masyarakat di Kabupaten Tegal ini ada yang punya saudara, ada yang punya tetangga, yang itu adalah statusnya pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal atau statusnya sebagai komisioner pimpinan Bawaslu Kabupaten Tegal, sedang berada di rumah misalnya atau sedang berada di warung kopi, tidak berangkat ke kantor, ya mungkin itu sedang ada tahapan karena itu jadwalnya mungkin adalah WFA. Jadi tidak setiap hari mereka pulang pergi ke kantor Bawaslu ya. Misalnya sedang dijumpai di kolam pemancingan misalnya. Hakikatnya mereka adalah bekerja, Mas. Ya, WFA itu kan bekerja di mana saja ya. Bisa di warung kopi, di kolam pemancingan atau di rumah. Itu kan WFA anywhere ya. Kalau misalnya dijumpai lah, ini kok tidak berangkat, ini kok di rumah, ya mungkin jadwalnya adalah sedang ada kebagian jadwal WFA itu. Hakikatnya mereka bekerja, dimintai apapun. Ini berkaitan dengan komitmen kami, Mas, yang ada di Bawaslu di seluruh Jawa Tengah. Spesifik adalah di Bawaslu Kabupaten Tegal ya. Karena memang kami itu bekerjanya, komitmennya adalah bekerja penuh waktu, Mas. Jadi kapanpun dimanapun itu kami ketika dimintai tugas-tugas yang penting ya harus siap. Meskipun fisiknya ya tidak ada di kantor, tapi hakikatnya mereka adalah pekerja. Itu, Mas. Terima kasih Pak Kodim, Ya. apa yang sudah disampaikan semoga dapat mencerahkan Ya. sahabat Bawaslu sekalian. Dan
itulah tadi beberapa program kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal yang sudah diulas, beberapa kegiatan yang sifatnya itu sosialisasi Ya, kepada masyarakat secara luas, dan juga beberapa kegiatan yang sifatnya internal, ya, dan itu sudah direncanakan semuanya dan ya, sudah berjalan ya Pak ya, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin podcast pada hari ini, podcast Bawaslu Kabupaten Tegal cukup sekian. Mm. Pada kesempatan lain nanti akan disusul oleh koordinator divisi yang lain yang tidak kalah menarik temanya, yang mana itu semua dalam rangka memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu sekalian. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kodir selaku Sama-sama, Mas. narasumber pada podcast Bawaslu hari ini, dan terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu sekalian yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, keliru-keliru kata dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.